Jadi sebelum waktu pandemi kemarin sih emang awal-awal pandemi ya, kalau kita bilang awal pandemi sekitar 2020 itu impor agak sedikit ngerem, termasuk juga impor, ilegal ya karena pembatasan aktivitas, industri, aktivitas perdagangan. Dan setelah sekitar, Januari 2021 impor ilegal, mulai masuk lagi agak banyak, tapi bukan lewat pelabuhan besar. Karena memang kan ada hambatan di, kontainer sama hambatan di, tingginya, freight cost. Jadi, justru karena ada hambatan-hambatan itu, import ilegal masuk, kain-kain ya, kain-kain gelondongan gitu, termasuk garmen-garmen garmen-garmen baru itu masuknya lewat kapal-kapal kayu ya, kapal-kapal kayu ke pelabuhan-pelabuhan kecil, ke pesisir, Sumatera gitu. Mungkin juga ada yang ke pesisir, pelabuhan-pelabuhan kecil di, Jawa, tapi paling banyak lewatnya ke pesisir-pesisir Sumatera. Nah ini kapal-kapal kayu ini juga, dari sisi volume juga sangat besar. Memang tidak sampai, ratusan kontainer gitu ya, mungkin hanya sekitar 10 kontainer lah kalau di itu sekitar, ya mungkin sekitar, 200 ton gitu ya masuk. Tapi ini kalau masif ya cukup ganggu pasar, terutama kondisi kita yang sedang dalam masa pemulihan, ini, banyak barang-barang impor seperti ini jadinya akan menjadi hambatan kita untuk, mempercepat pemulihan industri di, pasca Covid ini. Mhm, oke. Kalau dari kacamata Anda, Ibu Elis, Anda melihat tentunya dengan maraknya, impor, ilegal begitu ya untuk industri tekstil seperti apa sih dari Kementerian Perindustrian juga melihatnya? Terima kasih Mas Gibran. Tentu importasi ilegal ini kita tidak bisa mentolerir ya, karena bagaimanapun kan importasi ilegal ini unprocedural. Ya, ini memang dilakukan semata-mata para pengusaha tanda petik gitu ya, oknum-oknum pengusaha ini memang untuk menghindari beberapa yang memang beberapa terkena aturan. Sebetulnya pemerintah kan sudah juga mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan untuk mengatasi impor ilegal ini. Namun memang dilakukan sepertinya memang tadi untuk menghindari beberapa aturan, misalnya aturan atas, kemudian pajak, kemudian biaya masuk, apalagi dengan adanya biaya masuk tambahan gitu. Jadi kami di Kementerian Perindustrian tentu saja sangat tidak mentolerir karena tadi Pak Retma sampaikan bahwa ini sangat merugikan industri di dalam negeri gitu kan. Bagaimana industri di dalam negeri akan pulih, bagaimana industri di dalam negeri bisa memanfaatkan pasarnya di dalam negeri terutama pada masa era pandemi ini kalau memang mereka harus bersaing dengan barang-barang yang masuknya melalui impor ilegal gitu. Di samping itu juga pemerintah dalam hal ini sangat dirugikan gitu kan karena penerimaan-penerimaan yang harusnya masuk ke dalam pemerintah, pemasukan pemerintah atau pendapatan pemerintah ini menjadi tidak ada gitu seperti itu. Jadi dalam hal ini bahwa kita semua sangat dirugikan dengan adanya importasi ilegal ini. Kalau kita lihat juga APSYFI juga mengatakan ya Bu, soal industri tekstil nasional ini berpotensi kehilangan pendapatan hampir 170,8 triliun rupiah karena akibat maraknya impor tekstil ilegal ini. Anda melihat juga temuannya seperti apa sejauh ini Bu? Iya, gini Mas, ini kan importasi ilegal ini tentu saja karena tadi unprocedural gitu ya, apalagi melalui pelabuhan-pelabuhan yang semuanya barangkali tadi saya sampaikan juga tidak terdata. Jadi kita tidak punya datanya. Memang dalam hal ini karena tadi melalui beberapa pelabuhan yang unprocedural, kemudian istilahnya sembunyi-sembunyi gitu ya, sehingga kami memang dari pemerintah tidak ada datanya. Nah, barangkali Pak Retma melihatnya memang dari sisi industrinya. Dan kami melihat juga bahwa kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya importasi ilegal juga tentunya dari para pelaku usaha yang memang dia merasakan dirugikan gitu dengan adanya barang-barang yang masuk yang unprocedural ini. Oke.